Halo, perkenalkan nama saya Nelly Dangoran dengan NPM 23253104330, mahasiswa Universitas Pancabudi Medan, Fakultas Social Science, jurusan Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja pada PT Permodalan Nasional Madani sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Human Capital Management dengan dosen pengampu Bapak Dr. Khalilul Kholik SE, SH, MH. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Khalilul Kholik SE, SHMH yang telah memberikan kami kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas ini dan dapat mempresentasikannya. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menuntun dan yang telah memberikan saya kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas ini tepat pada waktunya. PT Permodalan Nasional Madani didirikan pada 1 Juni tahun 1999 sebagai lembaga keuangan khusus. Maksud dan tujuan pendirian PT Permodalan Nasional Madani Persero adalah untuk menyelenggarakan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk kegiatan usaha lainnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengertian penilaian kinerja. Manajemen kinerja adalah proses yang berkesinambungan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individual dan tim secara menyelaraskan kinerja mereka dengan tujuan organisasi. Menurut Wibowo, di tahun 2007, kinerja berasal dari pengertian performance. Ada pula yang memberikan pengertian performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan itu berlangsung. Lalu, apa perbedaan antara manajemen kinerja dan penilaian kinerja? Secara singkat dapat dikatakan bahwa manajemen kinerja ibarat tahun, sedangkan penilaian kinerja ibarat peristiwa atau event. Manajemen kinerja berlangsung sepanjang tahun dengan tujuan untuk mencapai peningkatan berkesinambungan, sedangkan penilaian kinerja adalah peristiwa untuk memotret kinerja karyawan. Metode penilaian kinerja sangat diperlukan sebagai umpan balik dari serangkaian kegiatan manajemen sumber daya manusia. Penilaian kinerja sangat diperlukan karena hasil kinerja, penilaian kinerja setiap karyawan di dalam organisasi akan dinilai dan dievaluasi. Kegiatan ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja karyawan di samping manfaat-manfaat lainnya, sebagai penyesuaian kompensasi, keputusan-keputusan penempatan, kebutuhan latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, mengetahui kesalahan-kesalahan tentang penyimpangan proses, penentuan jajaran kepegawaian atau staffing, ketidakakuratan informasi, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja yang kurang adil, dan tantangan eksternal lainnya. Penilaian kerja juga harus memperhatikan kinerja standar atau performance standard, yang bermakna bahwa kinerja diukur atau punya tolak ukur juga memerlukan ukuran kinerja atau performance measure dalam arti penilaian prestasi kerja mempunyai seperangkat alat ukur yang sesuai. Terdiri dari 3 kelompok: pendekatan sifat, pendekatan hasil, pendekatan manajemen kinerja strategis. Pendekatan sifat ini terdiri dari skala penilaian, pemeringkatan, daftar periksa, atau peristiwa kritis. Sedangkan peningkatan hasil itu terdiri dari penilaian diri sendiri, penilaian psikologi, pendekatan MBO atau manajemen by objective. Sedangkan peningkatan manajemen kinerja strategis yaitu penilaian umpan balik 360 derajat dan juga skala penilaian berjangkar keperilakuan. Metode penilaian kerja terdiri dari beberapa, yaitu pendekatan sifat, ada metode penilaian umpan balik 360 derajat, ada metode skala penilaian, ada metode insiden kritis, ada metode esai, metode standar kerja, metode peringkat,
metode distribusi dipaksakan, dan metode skala penilaian berjangkar keperilakuan. Bagaimana metode penilaian kinerja diterapkan pada PT NPM? PT PNM maksud saya, melakukan penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan metode standar kerja, di mana proses penilaian kinerja karyawan pada PT PNM dengan cara mengukur antara target indikator kerja dengan aktual pencapaian. Dengan demikian, kami menyimpulkan bahwa metode yang digunakan pada proses penilaian kinerja di PT PNM adalah metode standar kerja atau work standard method. Adapun manfaat yang diperoleh karyawan dari penilaian kinerja adalah sebagai berikut: mendorong dan memotivasi karyawan untuk mencapai target kinerja sebagai dasar untuk peningkatan karir karyawan, di mana karyawan yang mencapai atau melebihi target kerja yang diberikan berpeluang lebih besar untuk mendapatkan peningkatan karir ataupun promosi. Mempengaruhi terhadap bonus yang didapatkan oleh karyawan atau yang sering disebut dengan reward. Menjadi salah satu indikator untuk menentukan kebutuhan kapasitas karyawan. Jadi dengan adanya penilaian dengan metode standar kerja, jikalau standar kinerja karyawan itu dirasa kurang, maka perusahaan atau PT bisa melakukan peningkatan kapasitas terhadap karyawan, sehingga untuk periode yang akan datang si karyawan tersebut bisa mengalami peningkatan secara khusus dalam peningkatan kinerja. Apa yang menjadi kelebihan dari penilaian kinerja dengan metode standar kerja? Yang pertama, lebih jelas dan adil, di mana metode ini membuat penilaian kinerja lebih jelas karena menggunakan standar kerja yang sudah ditentukan. Hal ini mengurangi kesan subjektif dari penilaian, karena penilaian bisa membandingkan kinerja dengan standar yang sama untuk semua orang. Jadi di PT PNM itu sudah ada apa tolak ukur atau apa yang menjadi indikator keberhasilan dari semua staf. Kelebihan yang kedua adalah membantu karyawan untuk berkembang dengan fokus pada perilaku spesifik, di mana metode ini membantu karyawan melihat kekuatan dan kelemahan mereka dengan lebih jelas. Ini memungkinkan karyawan juga untuk fokus pada perbaikan yang diperlukan dan mendapatkan dukungan dalam pengembangan keterampilan. Jadi maksudnya si staf itu atau karyawan yang bekerja, mereka bisa tahu apakah mereka sudah mencapai standar, apakah mereka sudah melebihi dari standar yang ditentukan, atau mereka bekerja di bawah standar. Dengan begitu, si karyawan bisa fokus pada perbaikan atau dapat memahami di mana mereka harus memperbaiki kinerja mereka sehingga dapat memenuhi standar tersebut. Manfaat yang ketiga atau kelebihan yang ketiga adalah berikan umpan balik yang berguna. Penilaian kinerja dengan metode ini memberikan umpan balik yang konkret karena menggunakan pernyataan-pernyataan yang terukur. Ini membantu karyawan memahami di mana mereka berada dan apa bisa yang mereka lakukan untuk ditingkatkan. Kelebihan yang keempat itu adalah lebih fleksibel. Meskipun menggunakan standar kerja, metode ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan khusus organisasi. Ini memberikan ruang untuk membuat perubahan dan menambahkan elemen yang sesuai dengan kebutuhan. Di balik kelebihan daripada metode tersebut ada juga kekurangan dari penilaian kinerja dengan metode standar kerja, yaitu memakan waktu dan biaya. Pengembangan metode ini membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar karena melibatkan banyak orang dan proses yang terstruktur. Hal ini bisa jadi sulit bagi organisasi dan sumber daya yang terbatas. Dan kekurangan yang kedua, subjektivitas pada awal pengembangan. Meskipun tujuannya adalah objektif, namun proses awal pengembangan metode ini masih bisa dipengaruhi oleh pendapat subjektif oleh orang-orang yang terlibat dalam proses pembuatannya. Sulit dalam mengukur hasil. Fokus pada perilaku bisa membuat sulit untuk mengukur hasil kinerja konkret. Ini bisa jadi masalah, terutama jika pekerjaan memerlukan hasil yang dapat diukur dengan jelas.
Kekurangan yang keempat, penerapan yang rumit, di mana metode ini bisa rumit, terutama bagi organisasi yang belum memiliki pengalaman dalam hal penilaian kinerja. Memerlukan pelatihan yang cukup bagi penilaian, atau maksud saya bagi penilai dan manajer agar bisa menggunakan dengan efektif. Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa penilaian kinerja sangatlah penting di dalam sebuah perusahaan karena mempengaruhi penilaian. Penilaian kerja adalah proses yang dipakai oleh perusahaan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan yang berdampak kepada karyawan itu sendiri dan juga berdampak kepada perusahaan atau organisasi. Hasil dari penilaian karyawan merupakan gambaran dari performa perusahaan itu sendiri. Demikian presentasi ini saya sajikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan mohon maaf jikalau ada kesalahan di dalam penyampaian dan jikalau materi ini masih jauh dari sempurna. Saya dengan terbuka menerima saran dan masukan dari semua yang mendengarkan. Terima kasih.